tahun A menggunakan warna liturgi warna hijau. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 22 ayat 19 sampai 23. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Injil diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Tahu dan kenal adalah hal yang berbeda. Jika kita mengenal seseorang, sudah pasti tahu tentang orang itu. Tetapi tahu belum tentu mengenal. Mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi. Pertanyaan penting hari ini bagi kita yang menyebut diri pengikut Kristus. Apakah kita mengenal Yesus? Ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Yesus? Orang-orang Yahudi pada masa Yesus ternyata hanya sekedar mengenal tentang Yesus. Ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai dirinya. Yesus terlebih dahulu bertanya tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat para muridnya. Murid-murid menjawab, menurut orang, bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Seperti pendapat Raja Herodes, ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Ternyata orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus, tetapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada para murid-muridnya. Tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus, murid yang paling cepat berespon, mengatakan dengan spontan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Para murid memiliki kedekatan secara pribadi dengan Yesus. Mereka selalu bersama Yesus. Petrus menyampaikan apa yang dipercayai berdasarkan pengalaman bersama dengan Yesus. Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Allah. Roh Kudus yang membukakan hati Petrus untuk menjawab demikian. Roh Kudus melembutkan hati, mengokohkan pengalaman rohani, hingga tiba pada suatu hari kesimpulan bahwa Mesias itu sudah datang dan berada bersama-sama manusia. Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini benar karena berasal dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman Petrus, maka gereja akan berdiri. Gereja berdasar kepada Allah dan menjadi alat untuk menyatakan keselamatan dari Allah bagi manusia. Keselamatan dari Allah inilah yang menjadi kunci untuk melepaskan belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari warga kerajaan sorga, seperti yang dikatakan pada ayat 19. Sebuah pengakuan yang didasari oleh pengenalan akan Allah. Pengakuan iman yang benar bersumber dari Allah. Pengakuan iman tidak hanya sebuah ucapan semata. Sebab iman bukan soal teori,
tetapi praktek. Jadi pengakuan iman harus disertai tindakan pembaruan hidup yang nyata dalam mengikuti Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Mesias harus diwujudkan dalam ketaatan, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar kata atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya sekedar pengetahuan atau tahu saja, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya yang Maha Kuasa, atau kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? Pengakuan Petrus teruji bersama waktu. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ternyata pemahamannya tentang Mesias yang menderita masih harus diluruskan. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus memperoleh kesempatan untuk dibentuk dan dibaharui. Petrus menyerahkan hatinya untuk dipulihkan dalam proses mengenal dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhir hidupnya, Petrus membuktikan bahwa ia setia pada pengakuan imannya. Pada masa pemerintahan Nero sebagai Kaisar Roma sekitar tahun 64 sampai 67. Dalam masa-masa penganiayaan, Petrus setia pada imannya sampai mati sebagai seorang martir. Petrus ditangkap sewaktu dalam perjalanan meninggalkan Roma. Sejarah mencatat kematian Petrus juga melalui kayu salib, namun Petrus disalibkan terbalik dengan posisi kepala ke bawah. Jika kita saat ini ditanyakan, siapakah Yesus dalam hidupmu? Bagaimanakah kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Sejauh mana pengenalan kepada Yesus mempengaruhi kehidupan kita? Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama Dia. Nama Yesus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuja, disembah, tetapi adalah Allah yang hidup, yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka andalkanlah kuasa Yesus. Jika kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, maka berlindunglah kepadanya. Sebesar apapun gelombang kehidupan, jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh kepada Kristus dan iman kita hidup di dalam Kristus, maka anugerah dan berkat-berkat Allah akan dinyatakan bagi kita. Sebab anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman kita.